untuk survei Ganjar Mas yang tertinggi selisih jauh dengan Anies dan Prabowo itu faktor apa sih Mas yang sebabin tingginya itu? Ya, ada beberapa variabel yang memang kalau kita coba baca dari tren data, kita kan biasa melihat tidak langsung elektabilitas ya, tapi tingkat pengenalannya seperti apa, tingkat kesukaannya seperti apa, dan tingkat keterpilihannya. Memang Mas Ganjar ini selalu punya angka modal dasar, angka kesukaan atau likability-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan nama Mas Anies atau Pak Prabowo misalnya. Itu yang menyebabkan efektivitas setiap penambahan angka pengenalannya itu langsung berkonversi menjadi tingkat elektabilitas. Itu yang menyebabkan Mas Ganjar sebetulnya tingkat pengenalannya masih jauh lebih rendah dibanding Pak Prabowo dan Mas Anies, tapi tingkat elektabilitasnya sudah tinggi. Faktor kedua tidak bisa dinafikan bahwa dia yang dianggap paling identik secara personal branding dan karakter kepemimpinan dan latar belakang politik sebagai penerus Jokowi. Jadi itu yang menyebabkan juga ada modal dasar dari dua pertarungan pemilu sebelum, dan sampai saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi. Itu juga tentu saja akan menguntungkan Ganjar Pranowo. Terkait tadi Mas, PDIP kan sampai sekarang belum tahu nih siapa calon dan yang akan diusung capres dan cawapresnya. Nah, kemungkinan nggak sih besarnya PDIP akan memilih Puan atau Ganjar, atau malah sebaliknya bukan dari mereka berdua gitu? Ada surprise yang pasti akan di antara mereka berdua. Saya pikir agak aneh ya kalau partai terbesar baik di pemilu 2019 atau survei terkait 2024 pun dia masih surveinya paling tinggi, lalu kemudian memajukan calon di luar kadernya sendiri. Jadi memang pertarungan akan pada pilihan antara Mbak Puan ataupun Mas Ganjar. Dan kalau hanya berbicara dalam konteks pendekatan rasional, survei dan amatan-amatan dari semua peneliti juga mengatakan ketika memajukan Ganjar ya otomatis akan ada dua keuntungan di situ yang bisa didapatkan oleh PDI Perjuangan. Satu, konsolidasi partai terjadi sehingga kemudian potensi untuk tetap mempertahankan suara di pileg terjadi, dan paling penting adalah potensi memenangkan pilpres yang dalam konteks pemilu serentak itu juga akan mengerek suara dari partainya yang kita kenal dengan efek ekor jas. Tapi kita tahu ada faktor emosional di situ terkait dengan bagaimana Mbak Puan sebagai perwakilan terah Bung Karno. Tetapi apakah ini hitam putih? Saya pikir tidak ya. Kalau kita bicara regenerasi kepemimpinan yang menjadi tanda kutip jatah keluarga Bung Karno ini kan adalah terkait dengan kepemimpinan di PDI Perjuangan.